Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tes desain tekniks, di mana materi ini nantinya akan terbagi menjadi 2 video. Video pertama, yaitu video ini akan menjelaskan sampai di bagian tes analisis, kemudian di video kedua akan dilanjutkan sampai ke bagian tes implementation. Baik, kita mulai. Oke. Untuk materi kali ini terbagi menjadi beberapa sub materi, yaitu tes analisis, tes desain, dan tes implementation. Nah, yang pertama adalah mengenai tes analisis. Nah, apa kaitan antara materi ini dengan materi sebelumnya? Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang static testing, di mana static testing merupakan salah satu strategi melakukan pengujian. Ada dua sesungguhnya, yaitu ada static testing dan ada dynamic testing. Nah, untuk melakukan dua bentuk testing tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan analisis, kemudian desain, implementasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tahap tes analisis. Oke, nah ketika kita ingin melakukan sebuah pengujian, ini ya, sebelum kita melakukan pengujian yang sesungguhnya, kita ingin tahu apa yang akan kita tes, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian, kita sebagai seorang tester diminta untuk melakukan pengujian, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kita tes, gitu ya. Apa inputnya, kemudian ketika diberikan input apa yang nanti akan dihasilkan dari yang item yang kita tes itu. Nah, kemudian bagaimana kita mempersiapkan tesnya. Nah, jadi tes itu kan butuh persiapan. Sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah proses pengujian, kita harus tahu dulu apa yang mau dites, kemudian dites dengan apa, dengan data apa, persiapannya bagaimana. Nah, itu harus dianalisis, harus direncanakan terlebih dahulu. Nah, kemudian bicara tentang formalitas sebuah proses pengujian. Ya, sebenarnya kita bicara tentang formalitas sebuah pengujian. Formalitas itu berkaitan dengan dokumentasi. Ya, jadi sedetail apa dokumentasi dari pengujian? Apakah setiap pengujian itu harus memiliki dokumentasi yang detail, lengkap, spesifik, atau bagaimana? Nah, itu yang dimaksud dengan formalitas dari pengujian. Tidak semua pengujian membutuhkan tingkat formalitas yang tinggi. Tidak semua pengujian membutuhkan tingkat formalitas yang tinggi. Nah, ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang mempengaruhi ini, yang mempengaruhi sejauh apa formalitas dari proses pengujian. Nah, ada beberapa hal di sini tercatat ada 4 hal ya, ada 4 hal faktor yang mempengaruhi tingkat formalitas sebuah pengujian. Ada context of problem, kemudian ada organization culture, ada kematangan proses pengujian, dan ada kematangan proses development. Nah, kita ambil satu contoh ya, untuk penjelasan lebih detailnya Anda bisa baca di buku ya, maksud dari keempat ini. Nah, kita akan ambil dua contoh ya, dua contoh dari 4 faktor penentu ini ya. Yang pertama yaitu context of problem. Nah, konteks of problem atau domain persoalan ini mempengaruhi tingkat formalitas dari pengujian kita. Apakah kita membutuhkan satu pengujian yang dokumennya itu sangat detail ya, sangat lengkap, kemudian semua result itu dicatat, ya, dokumentasikan, atau bahkan tidak perlu dicatat sama sekali. Ya, jadi formalitas itu dari rentang sama sekali tidak perlu didokumentasikan, jadi tanpa dokumentasi sama sekali, sampai dengan full documented, gitu ya. Nah, yang menentukan ini salah satunya adalah context of problem. Ya, apakah persoalannya sedang software yang sedang kita uji itu dia
akan menyelesaikan satu persoalan yang kritis atau mungkin persoalan yang sederhana saja. Gitu ya, di konteksnya berbeda. Tentunya berbeda proses pengujian itu antara kita menguji sebuah aplikasi kalkulator misalnya dengan aplikasi navigasi pesawat. Nah, tentunya berbeda ya. Konteksnya itu seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, di sini kita coba kematangan proses pengujian. Kematangan proses pengujian. Apakah memang proses pengujian yang akan kita jalankan itu sudah well prepared gitu ya, sudah sangat siap dari sisi resource ya, dari sisi SDM dan sebagainya, atau mungkin belum terlalu matang, gitu ya, belum terlalu matang. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana kita membuat dokumentasi dari sebuah proses pengujian, gitu ya, dan yang lainnya. Dan ada empat faktor, ada 2 faktor yang lain yang tidak saya jelaskan di sini, dan silakan Anda baca di buku ya terkait 4 faktor ini. Nah, kemudian, nah kalau kita bicara dokumentasi pengujian, ini ada banyak sekali dokumen yang dihasilkan dari proses pengujian ya. Sehingga kalau kita gabungkan antara seluruh fase development itu ya, di mana setiap fase itu juga menghasilkan dokumen, maka memang kalau kita bilang formal gitu ya, kita mau yang formal, maka akan ada banyak sekali dokumen yang dihasilkan dari sebuah proyek. Nah, kalau kita bicara pengujian, dokumentasi apa saja yang dihasilkan? Nah, ini adalah 2 di antaranya ya, ada 2 di antaranya. Ada dokumen test case specification dan ada dokumen test procedure specification. Nah, apa bedanya antara test case specification dan test procedure documentation? Nah, bedanya adalah pada isinya ya, pada isinya. Di mana untuk test case specification ini dia berisi kumpulan test case. Test case seperti yang sudah pernah Anda buat ya. Dia menunjukkan satu kasus uji, di mana dalam satu kasus uji itu ada input, ada proses, ada output ya. Output juga terbagi menjadi expected dan actual result, itu test case. Nah, kumpulan dari test case itu dimasukkan dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai test case specification. Nah, sedangkan tes prosedur ini lebih ke langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk mengeksekusi test case, gitu ya. Jadi langkah-langkah apa atau apa yang harus kita siapkan untuk mengeksekusi test case. Nah, itu diletakkan dalam dokumen test procedure specification. Nah, jadi itu contoh beberapa dokumen yang dihasilkan dari tahap pengujian ya, tahap pengujian. Oke. Nah, kita masuk ke tes analisis ya. Jadi sama seperti siklus software development, testing software juga punya tahap ya, juga punya fase-fase. Nah, yang pertama adalah analisis. Nah, apa bedanya antara analisis pada pengujian dan analisis pada development? Gitu ya. Nah, kalau analisis pada pengujian di sini yang ingin dilakukan tujuannya ya, jadi tujuan kita melakukan tes analisis ini adalah untuk mencari tes basis. Mencari tes basis atau dasar pengujian. Dasar pengujian itu apa? Tes basis itu apa? Tes basis adalah item apapun ya, item apapun yang dihasilkan sepanjang pengerjaan software development gitu ya, yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengujian. Jadi tes basis itu adalah item-item apapun, bisa dokumen requirements, bisa dokumen desain, bisa standar ya, standar-standar, bisa source code. Nah, jadi semua item yang dihasilkan pada software development itu bisa menjadi test basis. Ya, bisa menjadi test basis. Nah, seperti yang saya dikatakan tadi, test basis itu adalah item yang dijadikan sebagai dasar pengujian.
Di mana dari tes basis itu kita bisa mengetahui apa yang harus diuji, kemudian data apa yang harus diinputkan untuk menguji. Kemudian bagaimana sih standar yang sesuai untuk source code ini misalnya. Nah, jadi informasi itu yang kita ingin dapatkan dari sebuah tes basis. Ini ya. Jadi ini contoh beberapa dokumen yang bisa dijadikan sebagai tes basis. Gitu. Nah, setelah kita menemukan ya, oh ternyata ada dokumen ini. Nah, kemudian kita tetapkan gitu ya. Oh, ini akan dijadikan sebagai tes basis. Nah, langkah berikutnya apa? Ya, jadi langkah berikutnya setelah kita menemukan tes basis, jadi misalkan kita mau pakai source code gitu ya. Source code kita gunakan sebagai tes basis misalnya. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah Anda menentukan test condition. Menentukan test condition. Nah, apalagi ini, gitu ya. Apalagi ini test condition itu apa? Jadi sudah ada test basis ya. Berikutnya adalah test condition. Nah, apa yang dimaksud dengan test condition? Ya. Jadi test condition itu adalah sesuatu yang bisa diuji. Ya, jadi kondisi yang bisa menjadi bahan untuk pengujian. Ya, kondisi yang bisa menjadi bahan untuk pengujian. Saya beri contoh ya, contoh konkret gitu ya. Contoh konkret test condition itu seperti apa? Nah, misalnya kita diberikan satu form login ya, satu form login. Kita diberikan satu form login, di mana dalam form login itu secara standar biasanya ada username password gitu ya. Nah, itu tes basis katakan, itu tes basisnya adalah satu form login ya, satu modul katakanlah ya, satu source code gitu. Nah, kondisi apa yang bisa kita dapatkan ya dari item tes basis ini? Nah, jadi ini contoh beberapa kondisi ini ya. Ini kondisi-kondisi yang bisa kita identifikasi dari tes basis itu. Bahwa sebuah form login itu dia punya 2 input ya. Kalau tombol kan tidak bisa ya tinggal diklik dan tidak gitu aja ya. Tapi kan kalau kita bilang login pasti diklik gitu ya. Nah, jadi ada 2 inputan yaitu username dan password. Nah, ini adalah kondisi yang mungkin ya. Nilai yang mungkin untuk kedua input itu. Untuk username dan password. Jadi kondisi yang mungkin untuk bisa diujikan nantinya. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ada valid username dan valid password. Valid username dan invalid password dan seterusnya. Jadi kombinasi-kombinasi yang mungkin dari semua input dalam sebuah form login itu kita sebut sebagai test condition. Gitu ya. Nah, tentunya test condition berbeda ya tergantung dari test basisnya. Jadi tes basis akan mempengaruhi test condition yang kita temukan. Nah, ini contoh jika kita menggunakan tes basisnya adalah source code. Gitu. Oke, nah saya lanjutkan. Jika ada banyak kemungkinan test condition, ya, jadi jika apalagi kalau kita bilang kita menguji sebuah source code ya, katakanlah kita punya form registrasi misalnya ya, kita punya form registrasi, kemudian satu form itu ada banyak inputan gitu ya, dan setiap inputan itu bisa banyak kemungkinan nilai, maka akan ada banyak kombinasi. Akan ada banyak kombinasi. Misalnya kalau kita punya ini ya, apa namanya, form registrasi anggota perpustakaan misalnya, di mana di situ ada diminta mengisi nama, mengisi mungkin NIM, mengisi jurusan, dan sebagainya. Nah, di mana setiap isian itu bisa banyak kemungkinan. Misalkan kalau nama aja, nama itu bisa
bisa valid gitu ya, bisa blank ya, minimal 2 lah ya, 2 kemungkinan dia valid atau blank. Bahkan kalau kita tidak berikan filter bisa jadi dimasukkan adalah angka gitu, padahal kalau nama itu biasanya kan karakter gitu ya. Nah, belum lagi nanti ada isian name, ada isian, jurusan, ada isian dan lain-lainnya. Nah, kombinasi dari semua input itu akan menciptakan kondisi yang banyak sekali gitu ya, menciptakan kondisi yang banyak. Jadi ada banyak test condition yang perlu dites. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau ada banyak sekali kemungkinan test condition, apakah kemudian semuanya harus kita tes? Ya. Apakah semua kemungkinan harus kita tes? Apakah semua harus diuji gitu ya? Kalau ada puluhan, ada ratusan kemungkinan, apakah semuanya harus diuji? Nah, kita kembali lagi ke prinsip testing ya. Kita kembali lagi ke prinsip testing, ingat ya di sini prinsip testing adalah ini ya. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa menguji semua kemungkinan kondisi ya, semua kemungkinan. Nah, terus bagaimana kita menyeleksi ya dari sekian banyak kemungkinan? Nah, bagaimana kita terus menyempitkan ruang ya, mengurangi jumlah test case. Nah, itu ada strateginya ya, ada strateginya. Jadi kita bisa mengurangi jumlah test case ya menggunakan namanya tes teknik. Ya, teknik pengujian. Nah, nanti kita akan bicara ya di black box. Oh, ada boundary value analysis, ada decision table. Nah, itu bisa digunakan untuk mengurangi jumlah test condition tadi. Ya. Different techniques offer different ways of looking at the software under test. Ya. Nah, jadi setiap tes teknik itu tadi saya bilang ada boundary value analysis, ada equivalence partitioning. Nah, masing-masing itu punya area pengujian yang cakupan pengujian yang berbeda. Cakupan pengujian yang berbeda. Artinya kalau kita mau lengkap gitu ya, kalau kita mau lengkap ya kita pakai semua teknik gitu ya. Dengan BVA, dengan decision table, dengan decision coverage. Nah, kalau mau karena masing-masing mengcover pengujian yang berbeda. Nah, tetapi tidak harus seperti itu ya. Karena tadi sekali lagi exhaustive testing is impossible. Jadi kalau kita mau pakai semua teknik ya sama dengan kita menguji semua kemungkinan kondisi gitu kan. Jadi tidak perlu kita menggunakan semua teknik. Kita bisa fokus memilih ya mungkin berdasarkan pengalaman sebelumnya, berdasarkan masukan-masukan pakar. Nah, mana yang kita kira paling cocok untuk sebuah item yang mau dites. Tuh, baik saya lanjutkan. Nah, pemilihan test condition yang akan diuji dipengaruhi oleh tes strategi yang diambil. Test condition harus dapat ditelusuri ke tes basisnya. Ya, ini adalah salah satu aspek traceability ya. Traceability pada testing ya. Jadi test condition itu harus nyambung dengan tes basisnya gitu ya. Jadi kalau kita test conditionnya tadi username valid, password valid, nah itu kita ambil dari mana itu? Nah, adalah dari tes basis yaitu form loginnya. Mengapa seperti itu? Ya, itu logik saja ya, logik saja. Jadi kalau kita membuat sebuah test condition tanpa mengacu ke tes basis, akhirnya ya nggak relevan pengujiannya gitu. Nah, di samping itu apa yang mengapa harus relevan antara test condition dengan tes basis? Jika terjadi perubahan tes basis, maka akan mudah menemukan test case. Jadi kan punya pasangan ya, tes basis pasangannya tes condition. Nah, ketika ada perubahan tes basis, kita bisa langsung menyesuaikan ya. Jadi tes condition-nya bisa langsung disesuaikan. Nah, sebaliknya ketika misalkan kita menggunakan tes condition ya, tes condition kita execute ya, kita jalankan test case menggunakan tes condition itu. Nah, ternyata ketika dijalankan kesekian kali, jadi pengujian itu kan tidak hanya sekali ya. Pengujian tidak hanya sekali, jadi kita tes sekali hasilnya apa. Perlu perbaikan enggak? Nah, misalkan perlu perbaikan, maka diperbaiki, dites lagi gitu kan. Dites lagi bisa dengan tes case yang sama gitu.
Nah, ketika menjalankan test case yang sama, ternyata hasilnya berbeda, maka bisa jadi itu ada perubahan pada test basis. Gitu ya. Jadi kenapa harus bisa ditelusuri antara test basis dengan test condition supaya satu berubah, yang lain menyesuaikan. Test basis berubah, test condition menyesuaikan. Atau sebaliknya, perubahan hasil test case ya, kita bisa menelusuri ke test basisnya. Oke. Nah, ini lanjutan ya. Setelah kita menemukan test condition, maka kita perlu memprioritaskan mana yang perlu dites gitu. Kemudian test condition akan membantu kita menemukan tes data. Seperti tadi ya, di form login itu test condition-nya bisa valid, username valid, password valid. Nah, username valid itu apa? Nah, tentunya kita harus menengok kembali spesifikasi ya. Jadi username itu apa sih? Dia harus berapa karakter misalnya. Boleh berisi karakter apa saja. Nah, jadi berangkat dari test condition kita bisa menemukan tes data. Tes data itu data yang nanti akan dijadikan input ya ketika kita melakukan pengujian. Kemudian tes data ditulis dalam test design specification. Nah, kita akan lihat ya satu contoh dokumen test design specification yang mengacu ke standar IEEE 829. IEEE ini adalah satu standar yang digunakan dalam dunia IT ya. IT elektronika itu menggunakan standar IEEE, jadi sudah diterima secara internasional. Nah, ini contoh ini ya, apa namanya? Template ya, template test design specification. Nah, ini saya ambil dari IEEE 829/1998. Nah, ini masih relevan ya, masih dipakai sampai sekarang. Ini sebagian isinya ya. Di sini ada item test design specification ini ya. Deskripsi dari test design specification dokumen. Kemudian features to be tested. Jadi apa yang akan dites di sini? Features to be tested. Nah, kita bisa tuliskan di sini apa yang mau dites, fiturnya apa, kemudian level of testing-nya apa, ya, level of testing-nya apakah unit testing, ya, integration testing, kemudian reference to the original documentation, ya, jadi dokumentasi apa yang dijadikan sebagai test basisnya. Nah, jadi ini adalah contoh isian dalam sebuah test design specification dokumen. Baik, itu untuk video pertama. Untuk tes desain dan tes implementation akan disampaikan di video kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.